Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahmi Rahman dengan NPM 103. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses saya dalam mendesain suatu landing page di Figma untuk memenuhi tugas IMK untuk UTP. Jadi yang pertama itu kita langsung aja masuk ke user persona dulu ya. Jadi di sini saya menggunakan karakter fiksi, yaitu seorang mahasiswa bernama Lumina Scarlett, berumur 22 tahun, berlokasi Bogor, pekerjaannya itu sebagai mahasiswa yang seperti saya bilang tadi, lalu statusnya single. Nah, untuk biografinya dia tuh, Lumika ini adalah seorang mahasiswa yang sibuk belajar ilmu komputer di Universitas Pakuan Bogor. Dia menyeimbangkan antara tugas kuliah, pekerjaan paruh waktu, dan kehidupan sosialnya, serta selalu mencari solusi yang nyaman untuk menghemat waktu dan uang. Sedangkan motivasinya ini, Lumika termotivasi oleh kenyamanan dan efisiensi. Dia menghargai layanan yang dapat membantu menyederhanakan jadwalnya yang padat dan memungkinkan untuk fokus pada studi dan kehidupan sosialnya. Nah, untuk goals ini ada 3 poin ya di sini ya. Di sini itu menemukan layanan lori online yang terpercaya. Terus di sini juga ada kualitas pembersihan yang unggul, terus juga ada harga yang terjangkau. Nah, di sini juga ada frustration-nya dia tuh apa nih? Apa yang melatar belakangi dia kenapa pengen ini kan? Nah, di sini kita bisa ngomongin dia tuh kesulitan menemukan waktu yang tepat untuk cuci pakaian. Nah, terus juga ada kesulitan menangani beban pekerjaan laundry. Terus sama frustasi dengan tumpuk pakaian yang sangat kotor karena dia sangat sibuk. Lalu di sini juga kita bisa lihat perangkat yang digunakan di apa. Biasanya dia nih, si Lumika ini dia tuh pakai laptop sama smartphone untuk sehari-harinya, maka itu. Nah gitu. Terus abis itu kita langsung masuk aja ke brand affiliation-nya juga. Lumika ini cenderung lebih suka kepada merek atau suatu platform yang memberikan diskon khusus untuk mahasiswa yang menyediakan layanan yang berkualitas dan segala macam ya. Nah, lalu kita masuk aja ke sini. Untuk kita masuk ke desain landing page low fidelity. Nah, pertamanya di sini kita buat navbar. Nah, untuk navbar ini saya menggunakan suatu ada template-nya sebenarnya di Figma dan saya copy paste. Nah, jadi di sini. Ini pakai shape, habis itu kita pakai line juga, di sini pakai teks, teks 1 2 3 4 5 6. Tapi yang akhirnya yang dieksekusi nanti cuma hanya butuh beberapa teks saja sih sebenarnya. Karena ini bawaan template, jadi saya nggak bisa ngapus. Misalnya dihapus itu nanti dia cuma bisa hide. Contoh, misalnya, aduh, maaf, agak nge-lag sebentar. Misalnya saya delete, maka yang terjadi adalah cuma di hide. Lihat di sini. Jadi tidak bisa dihapus. Lalu selanjutnya kita ngebuat ini dulu nih, ini dulu kan. Nah, di sini kita coba di sini saya menggunakan rectangle, menggunakan abu-abu, terus kita drag sini. Pas udah di drag, udah kita bikin lagi di sini rectangle lagi. Terus itu kita pakai teks di sini, kita pakai rectangle lagi di sini, rectangle, rectangle. Ini juga rectangle, tapi nah radiusnya itu kita yang itu di kalau ini radiusnya saya digunain itu 29. Pokoknya mah agar lebih ngelengkung aja gitu. Jadi meskipun nggak 29 pun juga kayaknya 20 pun udah tetap ngelengkung harusnya sih. Coba ya. Ah, kurang ngelengkung banget. Jadi 30 kayaknya juga udah tiga kan. Intinya biar ngelengkung banget gitu. Nah, di sini untuk peletakan image gitu kan. Di sini juga saya menggunakan rectangle sama juga em, ini juga saya menggunakan oh sorry sorry. Salah, salah, salah. Oke. Nah, di sini juga menggunakan line untuk membuat silangnya. Nah, di sini juga kita masuk lagi ke sini, kita pakai rectangle, kita masukin teksnya, kita masukin rectangle lagi dengan rounded shape. Rounded shape-nya kira-kira ada di 15, dan ini dibagi rata 15, 15, 15. Dan ini kita pakai silang-silang menggunakan line untuk nanti peletakan gambar ya. Nah, di sini juga kita pakai rectangle lagi dengan rounded shape agar lebih mengerucut gitu. Sebenarnya kalau pen ini tuh kenapa pakai rectangle? Ya, karena saya lebih lebih suka pakai ini daripada pakai line sih. Sebenarnya pakai line juga enak. Soalnya line itu nanti kita bisa ngatur si ujungnya tuh pengen diapain atau entah itu panah atau itu rounded kayak gini tuh kita bisa atur. Tapi saya lebih baik pakai ini karena saya sudah terbiasa menggunakan rectangle atau shape kotak. Nah, lanjut kita masuk ke sini. Nah, ini tuh saya menggunakan nggak pakai blank page, nggak pakai ginian karena ini saya emang mau polosin aja sih. Saya mau polosin, jadi kita gak pakai background apapun. Nah, sebenarnya juga nih, awalnya sebenarnya tuh saya juga gak mau pakai ini, tapi biar ada penanda juga tuh bisa dilihat nanti di high fidelity-nya. Jadi saya pakai aja deh. Terus ini langsung kita pakai teks aja. Kita pakai teks, habis itu kita pakai lagi nih rectangle lagi.
ke rounded dan 15. Nah, habis itu kita representasi teks yang dipakai rectangle lagi, yang diabu-abuin, rectangle, rectangle, rectangle. Nah, ini baru kita di sini pakai line. Di sini kita pakai line. Tapi di sini saya makanya rectangle sih daripada line. Saya lebih sering pakai line daripada lebih sering pakai rectangle daripada line. Habis itu ini kenapa bisa tipis gini di sini nih. Kita aturnya di height-nya. Setelah itu kita di sini juga representasi harga, di sini representasi order. Nah, lanjut kita masuk ke ulasan toko. Nah, ulasan tokonya ini, maaf, agak nge-lag. Nah, langsung ulasan tokonya ini juga kita pakai teks. Nah, ini untuk presentasi teksnya ini kita pakai rectangle lagi ya, yang diabu-abuin, rectangle-rectangle lagi yang sehingga ngebentuk suatu paragraf. Habis itu kita pakai rounded circle. Kalau di sini namanya apa ya? Ellipse. Oke, di sini pakai ellipse. Di sini di-circlein, habis itu diabu-abuin, habis itu dikasih silakan. Ini untuk peletakan gambar dan di sini untuk representasi star kalau saya hari ini ada ulasan star dengan teks di sini. Habis itu di sini ada row yang kita bisa buat menggunakan arrow di sini untuk nanti buat ngelihat navigasikan ulasannya ini ada apa aja. Nah, terus selanjutnya ada di lokasi. Nah, untuk di lokasi ini mana ya? Saya udah coba ngegrup semuanya sih, jadinya agak lebih tersusun lah, enak. Jadi misalnya kalau pengen dilihat juga, ini untuk langkah-langkah, ini layanan service. Nah, untuk lokasi ini maps, kita cuma pakai ini doang, line 1, line 2, terus rectangle. Lalu kita pakai rectangle untuk nanti ini merepresentasikan, karena nanti project saya ini menggunakan API-nya Google Map untuk menunjukkan lokasi dari laundry tersebut. Dan ini ditutup dengan lokasi ini kita pakai teks. Nah, untuk footernya ini kita cukup pakai rectangle aja, rectangle 1, rectangle 2 dan juga ada line, nah kan? Di sini kelihatan ada line. Nah, selanjutnya kita bakal coba detailing di high fidelity. Nah, di sini dia, high fidelity. Nah, untuk pertama-tama kita masukin dulu kan di menu navbarnya ini adalah logo logo website kami yaitu Sparkling Radiant Laundry. Di sini saya membuatnya menggunakan aplikasi Pixel Lab di Android. Untuk derajatnya seperti ini kira-kira kurang lebihnya dengan skala 1:1. Lalu kita masukkan aja di sini import image ya teman-teman. Bentar. Mari kita kasih gambaran pakai yang saya tutup dulu kalau gitu yang low fidelity-nya kita masuk lagi ke sini dan image high fidelity-nya. Oh, ini saya belum ini nih. Ini bagian footer ini harusnya nih. Nah, kita masuk ke header ini. Di sini header nanti kita buka ada menu navbar. Nah, di menu navbar ini ada image itu kan. Pertama, terus ada login, home, cara kerja segala macam di sini menggunakan teks ya. Pasti kita positioning aja. Habis itu kita masuk ke nasi di menu header ya. Di sini kita membuat tagline dengan membuat cucianmu menjadi bersih dan kilau. Habis itu di sini juga ada deskriptif atau lebih tepatnya yang kayak kalimat deskriptif yang bisa memancing orang kayak oh ini website ini sesuai dengan kebutuhan kita lah. Jadi agak lebih memancing gitu. Jadi sini kami akan mencuci, mengeringkan dan melipat cucian Anda dengan harga yang terjangkau. Kami juga menyediakan layanan pick up dan drop off. Nah, lanjut untuk di sini shape. Nah, di sini nih shape ellipse yang saya gunakan di sini adalah ellipse biasa. Tapi kita tuh bisa ngatur aduh saya lupa gimana caranya. Jadi jadi nanti itunya tuh kita bisa ngatur nah, 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 nah. Jadi bisa nge-stretch gitu loh. Jadi aspek rasionya tuh kita bisa atur secara bebas. Misalnya contoh kayak gini. Salah, ini objeknya bang. Salah bang. Ini. Aduh, maaf, nge-lag. Nah, ini. Nah, bukan bukan laundryan. Apa ya intinya gitu. Jadi setelah itu nanti ada titik-titik poin beberapa poin. Nah, habis itu kita bisa ngatur nih kemana arahnya si ini jadi lebih fleksibel. Nggak harus terpaku pada buletan gitu. Nggak. Lalu kita di sini pakai import image aja ya. Import image yang itu. Ini saya ngambil dari FreePic ya. Untuk komponen bubble ini. Sama untuk aset cuciannya ini sebenarnya ini JPG ya. Tapi saya menggunakan plugin yang namanya remove.bg. Bisa dilihat di sini ada plugin yang saya gunakan beberapa.
Di sini saya menggunakan remove.bg untuk menghapus si background dari mesin cuci tersebut. Nah, langsung kita masuk ke cara kerjanya. Mana lagi? Aduh, aduh, ngelek, ngelek, ngelek. Aduh, kita tutup dulu. Nah, kita masuk ke cara kerja. Nah, di sini cara kerja ya, yang tadi kita presentasi pakai teks itu tadi kotak. Nah, ini kita masukin aja teks cara kerja dan juga teksnya selesai hanya dengan 4 langkah. Yang pertama pick up, ada gambarnya. Step kedua wash and dry itu kita pakai teks lagi, ada gambarnya. Teks teks gambar, teks teks gambar. Jadi pakai rectangle dengan sebentar saya cek rectangle-nya itu dengan oh ini karena udah ke grup ya, bentar ya. Step 1 dan seharusnya di sini ada rectangle yang 15 titik untuk si roundednya. Nah, selanjutnya ini untuk si ilustrasinya ini saya menggunakan plugin yang bernama Story Set by FreePic. Jadi enaknya di sini tuh kita bisa ngubah nih. Jadi semua aset di dalam ini tuh kayak misalnya karakter, terus si ininya nih juga nih si tanamannya tuh dia terpisah gitu. Jadi kita bisa atur warnanya sesuai dengan keinginan kita. Contohnya di sini nih. Ini gambar vektor yang saya ikutin. Di sini contohnya ada karakternya, ada locationnya, ada window dan segala macamnya itu terpisah. Jadi kita bisa ngatur warnanya sesuai dengan tema yang kita pakai gitulah. Nah, lalu kita lanjut lagi ya. Kita ke bawah. Aduh, maaf. Aduh, agak ngelag. Nah, di sini juga tipe layanan. Nah, tipe layanan ini kita ya ini juga simple sih layanan service ya. Kita buka aja langsung. Ini saya tutup dulu deh cara kerjanya. Nah, tipe layanan ini di sini kita menggunakan teks ya seperti biasa. Terus ini juga kita pakai rectangle lagi, rectangle dengan radius 15 lagi. Di sini rectangle lagi dengan radius 15. Tapi oh ya, sama di atas juga kita pakai efek yaitu drop shadow ya. Drop shadow-nya juga itu XY-nya itu tuh di 0, terus sama, aduh gak kelihatan karena ketutupan webcam ya, maaf. Jadi intinya tuh kita nggunain itu XY-nya tuh 0, sama drop shadow-nya tuh kita pakai hitam tapi opacity-nya di 50%. Dan itu udah lebih dari cukup untuk membuat dia gak terlalu nyatu sama background, biar ada lebih ngebayang gitu. Tapi kita gak pakai stroke. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini juga, kita pakai rectangle dan juga pakai efek drop shadow. Habis itu pakai teks lagi di sini yang kan contoh nih di sini satuan ada teks, ada teks. Nah, ada teks, ada teks. Nah, ada untuk verified ini kita menggunakan namanya plugin ini namanya teman-teman. Nah, ada plugin yang namanya Iconify. Jadi nanti di situ bakal ngecek, oh aku pengen yang namanya icon verified nih. Nah, di sini representasi item 1, item 2, item 3 nih, kenapa belum ada? Dikarenakan kami ini masih belum ini nih ngediskusi lebih lanjut. Nanti kira-kira yang ikut di satuan itu apa aja. Makanya di sini saya akan lebih menekankan kepada universal yaitu item 1, item 2, item 3 dan seterusnya. Seperti juga harga, di sini masih belum kita diskusikan, jadi di sini harganya masih belum kita patokan berapa. Jadi RTXXX itu per satuan dan juga kilogram ini berapa kilogram. Nah, habis itu kita di sini ada menu button, tapi di sini buttonnya saya presentasinya pakai rectangle sih. Seharusnya tuh pakai button, tapi gak apa-apa deh, rectangle aja sama teks sama teks. Jadi nanti kalau misalnya pengen ada opsi untuk ngeklik, berarti kita antara harus di seleksinya tuh dua, teks dan juga si shape ini harus di selection, lalu kita bisa bikin trigger eventnya ya. Nanti saya contohin seperti yang di atas saya udah bikin sih. Nanti sudah masuk prototype. Nah, selanjutnya sama aja di sini keluar juga sama kayak satuan. Kita langsung aja masuk ke bentar. Aduh, ngelag. Layanan servisnya saya tutup dulu. Ulasan. Sekarang kita masuk ke ulasan toko. Yang pertama nih ya udah, row 1, row 2 buat navigasi untuk ke menu ulasan selanjutnya. Jadi nanti ini ada beberapa ulasan dan dari user-user itu nanti bisa ke kanan gitu kan. Lalu di sini ada teks lagi ulasan toko yang di bold tuh kan. Habis itu di sini ada ininya nih, ada deskripsi dari ulasan yang udah dibeli nama user lain gitu kan. Kayak di sini contohnya kan situs web Sparking Radian itu loh deh keren banget bikin bla 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 bla. Nah, di sini rata-rata semuanya lebih tepatnya saya menggunakan font Popin ya dengan ukuran yang berbeda-beda, ada yang 20, tinggal menyesuaikan aja gitu. Habis itu di sini ada rounded image juga. Jadi di sini image-nya tuh 1:1 ya. Jadi caranya untuk nge-roundedin yang sebelumnya kotak tuh di sini ada ini kan
Nah, kalian bisa giniin aja. Nah, udah deh, yang penting ngebulat. Terus selanjutnya ada starnya juga ini saya menggunakan Iconify untuk bikin nah sih, nih di sini starnya di sini saya menggunakan plugin Iconify juga. Di sini bisa dilihat Iconify. Lalu selanjutnya di sini ada teksnya untuk ngasih nama dia gitu. Terus selanjutnya kita tutup ulasan toko. Kita masuk ke lokasi. Lokasi ini cukup simpel ya, karena kita cuma ngebutuhin dua objek doang. Pertama teks yaitu untuk lokasi. Nah nanti ini di sini bukan gambar nih harusnya nih, karena nanti kita bakal gunain API. Tapi untuk mempresentasiinnya, saya gunain gambar Google Image aja. Saya Google Map aja yang ada di umum di internet, gitu kan. Lalu kita masuk ke menu footer. Nah untuk menu footer ini saya masih belum didiskusikan lagi lebih lanjut. Jadi ya di sini cukup ada rectangle. Nah, ini saya belum masukin lagi nih yang di atas. Ini seharusnya yang layanan cara kerja dan about us ini masuknya ke footer. Ya udah coba saya masukin dulu ya. Sama si image-nya. Saya masukin ke footer. Nah, oh udah, ini di ini text, ini text, ini text, ini rectangle dengan warna biru ya, kurang lebih seperti itu. Dan udah jadi. Nah, untuk yang tadi saya sebutin untuk trigger event itu, kenapa harus di selection 2? Karena suatu saat itu entah user itu kepencetnya tuh antara si fontnya atau si si fontnya atau si shape-nya. Jadi nanti dia bakal kayak gini. Ada, oh, nggak visible ya, harusnya ada visibilities. Jadi di sini coba langsung saya play dulu aja, kalau gitu deh. Nah, nanti di sini kalau misalnya kita pencet si cara kerjanya, dia bakal langsung nge-scroll ke bawah gitu. Jadi di sini saya langsung unjukin aja. Kita tunggu dulu. Aduh. Mohon maaf apabila lama. Oke, sekarang dia udah mulai ngeload. Jadi di sini cara ngebikin trigger eventnya ya sembari nunggu deh. Jadi di sini itu kita masuk ke pro. Kita masuk ke pro. Aduh, aduh nge-lag coy. Jadi di sini, nah kita masuk ke prototype. Nah, di sini nih interaksinya. Mah, jadi misalnya kita ngeklik, itu dia bakal nge-scroll ke bawah ke rectangle 11, yaitu di sini di menunya siapa, di menunya cara kerja. Jadi contohnya, aduh mau saya tidak detek. Mouse. Nah, jadi di sini, hmm, nah sini, nah di sini tuh, aduh, duh, duh, nge-lag. Nah kan, ini jadi bisa di button, ini button bisa diklik, ini fontnya juga bisa diklik. Button dan fontnya bisa diklik, jadi misalnya saya klik, itu dia bakal langsung menuju ke bawah. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi ya, kurang lebihnya seperti itu untuk proyekan UTP interaksi Indonesia komputer untuk membuat user persona landing page low fidelity karena saya membuatnya landing page. Oh iya, kenapa saya ngebuatnya ke bawah juga begini daripada dibikin satu-satu kotak-kotak per wireframe? Karena saya pengen bikin webnya ini continuous dari scrolling aja, nggak harus dipencet-pencet untuk next page atau apa. Jadi saya biarin itu lebih ke bawah gitu kan, jadi continuous. Nah, segitu aja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pak Utraman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.